saya sufi itu masih tanda tanya dalam diri. Apakah dia sufi tidak? Orang yang karena keilmuan yang dia miliki sehingga orang menganggap bahwa dia sufi. Dia sufi karena sufi pertama juga kelakuannya dengan orang-orang kadang beda dengan kelakuan orang. Kelakuan kebiasaan orang yang kalau orang mengaku bahwa saya sufi, mengaku sufi, bagaimana ya mengartikan itu bahwa dia sufi atau tidak? Karena kita di dunia, kita masih mendunia. Kalau kita di dunia, kita masih membutuhkan dunia. Tapi kita jangan lupa bahwa setelah dunia ini kita akan pindah. Dan setelah kita pindah, kita juga punya persiapan untuk alam itu. Jadi kalau semata dunia, setelah kita pindah, bagaimana ada yang kepindahan kita? Jadi dia cuma ceritanya orang-orang ini dunia sudah dianggap kecil lagi karena sesuatu yang sesungguhnya bukan di dunia, di sebelah sana, di akhirat sana yang sesungguhnya. Jadi dia selalu memandang dunia ini bahwa dunia ini sesuatu yang kalau kita katakan bahasakan remeh lah, sesuatu yang kecil buat dia. Cari dunia, cari akhiratmu, pasti dunia berapa? Ya betul. Itu bagaimana aplikasinya ke pikiran? Karena dia lihat sekarang bentuk-bentuk fakta yang dia lihat sekarang. Ambillah contoh ustaz-ustaz yang keren sekarang. Ambillah Ustaz Somad, ambillah Ustaz lain. Itu kan dia cari akhirat tapi dunianya ikut dia. Ustaz dasar hati, Ustaz, ya tergantung niatnya lah. Bagaimana dia mengerjakan sesuatu pekerjaan itu. Karena ini adalah pekerjaan yang untuk umat, untuk mengejarkan suatu ilmu Allah. Itu niatnya, walaupun dikatakan ilmunya Allah, tapi kalau niatnya itu kan lain lagi ceritanya itu. Sebenarnya nggak boleh jadi Lawan itu sekarang. Bisa berdoa minta dunia untuk keperluan akhirat. Justru itulah tujuannya. Misalnya saya kaya, dan masih hamil dan luka, saya bisa pakai menyumbang ke miskin. Justru itulah tujuan daripada yang kau inginkan. Bukan untuk dunianya saja. Setelah kau diberikan dunianya, kau lupa akhiratnya. Bisa juga orang berdoa begitu. Jelas itu, minta saja ke dunia. Ya. Biasa orang begitu, kau tuntut duniamu, mereka tuntut akhiratmu. Ada yang begitu. Bisa jadi. Dan belum tentu juga dituntut akhirat. Belum tentu juga, tapi karena tapi tidak selamanya dia ikut kan. Enggak, artinya begini kok kita berpikir. Kita jangan persepsikan mungkin kalau kita kerjakan akhirat kita dapatkan dunia. Artinya kita jangan persepsikan bahwa dunia ini harta yang kita maksud. Kita jangan persepsikan satu sisi bahwa harta bukan. Bisa saja kesehatan kah, nikmat hidup yang kita jalankan. Walaupun kita hidup sederhana, karena ya kita merasa senang, kita merasa bahagia. Jadi kita jangan satu persepsikan bahwa ikut dunia, ikut ke akhirat, ikut ke dunia mati. Itu. Karena yang dia pikirkan dunia, kalau bukan lain uang, mobil, rumah, istri. Tobat tergantung dari persepsi semua ustaz. Kalau tobatan nasuha, sebenarnya berulang-ulang kali, ada ustaz berulang-ulang kali dilakukan. Sebab siapa yang menjamin ini hari kita tobat nasuha, besok sudah tidak bersalah. Siapa yang jamin kira-kira? Jadi dia terus dilakukan, makanya istighfar. Tapi kalau kita belajar ilmu ma'rifat, kita hanya bukan syarat tobat yang dianjurkan, mandi tobat pun kita dianjurkan. Kita akan dituntun bagaimana mandi tobat itu. Caranya untuk menggugurkan dosa-dosa kita dengan cara mandi, lain lagi dengan syarat. Itu maksudnya. Tapi memang sering dilakukan. Karena tidak mungkin kita sudah mandi tobat, kita sudah jamin diri kita bahwa kita tidak akan lakukan. Jadi kita harus terus lakukan sepanjang kita bisa, sepanjang kita mampu untuk melakukannya. Jauh lebih bagus lagi. Kalau dikatakan tidak usah nanti syarat dosanya besar baru itu kapan kita tahu bahwa jadi bagaimana dengan dosa-dosa yang kita lakukan tiap hari.
Dan kita jangan menganggap bahwa istighfar itu seperti suatu penghapus di dalam kehidupan kita. Dosa, astagfirullah. Harus ketika kita astagfirullah tidak melakukan lagi dosa itu. Itu baru tobat sebenarnya. Tapi kalau astagfirullah baru, enggak. Ya. Jadi, bagaimana? Saudara teman-teman masih ada yang mau menanggapi? Ya, kalau tidak salah dalam salah satu hadis disampaikan bahwa ya apabila seseorang tujuannya dunia, maka akhirat tidak ikut. Tapi apabila seseorang yang tujuannya akhirat, maka dunia akan mengikuti. Bahkan juga di redaksi lain itu kalau tidak salah saya dengarkan, apabila seseorang itu semata-mata dunia tujuannya, bisa jadi dunia itu semakin menjauh. Semakin dia tuntut dunia, semakin dunia itu menjauh. Tapi barang siapa yang menuntut akhirat, meskipun dia lari dari dunia ini, dunia akan mengikuti dia kemanapun dia pergi. Semakin dia menuntut akhirat, semakin dia menjauhi dunia, maka semakin pula dunia ini mengikuti dia. Saya ingat hadis itu. Hadis saya ada di salah satu pengajian. Ya, dan ini memang terbukti, Pak. Kenapa saya bilang terbukti? Karena orang-orang yang saya lihat itu ada beberapa pengusaha-pengusaha ya, yang mungkin kalau 100 juta, 200 juta itu enggak pikir-pikir, Pak. Berapa juta itu 1 M itu tidak ada anunya bagi dia. Itu, Pak, sholatnya, waduh, tahajudnya, itu seakan-akan kita pikir kapan ini waktunya dia berusaha dunia. Karena mungkin hampir waktunya di masjid, hampir waktunya, seakan-akan betul dia semakin dia dakwah, semakin dia urus Islam, urus agama, semakin dunia itu datang terus. Itu dan itu terbukti. Dan ya mungkin saja ya, ini mohon maaf ini kita ya, mungkin saja kita ini yang berusaha ini gagal, berusaha itu gagal, sudah kerja keras tapi masih untungnya sedikit, ya barangkali bisa kita pertanyakan diri kita, jangan-jangan tujuan kita bukan akhir, jangan-jangan tujuan kita itu dunia, karena memang seperti itu hadisnya. Kalau kita semakin mengejar dunia, itu dunia akan semakin lari. Tapi kalau katanya kita semakin mengejar akhirat itu dunia itu akan mengikuti kita kemanapun kita pergi, bahkan sekalipun kita bersembunyi, dunia itu akan mencari kita. Dan memang ada juga salah satu perkataan Ustadz yang mengatakan bahwa kalau ada orang katanya yang kaya sekali, misalnya kekayaan itu sampai bermiliar-miliar, misalnya ada nih 10 daftar orang paling kaya di Indonesia misalnya. Misalnya taruhlah, ya kalau orang kafir saya tidak tahu ya, saya tidak bisa tanggapi kalau orang non-Islam. Ya saya tidak terlalu ini, tapi menurut katanya Ustadz ini, ketika ada orang yang sangat kaya sekali, artinya kekayaannya itu di atas rata-rata, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama tadi ini, dia amalkan betul ini tadi, bahwa akhirat, kalau dikejar akhirat, dia akan dunia itu akan ikut terus. Jadi, dan memang seperti itu, banyak yang saya temui seperti itu. Tapi ada juga dua kemungkinan. Ya memang hasil haram, hasil korupsi, hasil itu kan ya memang dia tidak mengindahkan lagi aturan-aturan dunia sehingga dia bisa kaya sekali. Ya mungkin bisa kita ini kan kepada orang-orang kafir yang kaya ya. Artinya itu bukan karena dia meninggalkan dunia, bukan, tapi ya mungkin saja caranya karena dia dia tidak pandang lagi halal haram ya sehingga dia kaya sekali. Tapi kalau ada orang muslim katanya yang kaya sekali, itu bisa jadi seperti itu. Bisa jadi memang niatnya itu betul-betul akhirat sehingga Allah Subhanahu wa taala kasih semua itu dunianya.
meskipun dia tidak minta karena betul-betul akhirat ininya. Apakah mungkin ada tanggapan dari teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang yang dikatakan Pak Iqbal bahwa apabila kita mengejar akhirat maka dunia akan ikut. Tapi kalau kita lihat dalam peradaban sejarah agama kita sendiri itu Islam, hanya 2 sahabat yang kaya, Utsman bin Affan dengan Rahman bin Auf. Semua sahabat Nabi ini orang-orang yang mengejar akhirat. Tapi apakah pertanyaannya dunianya ikut? Yang kita persepsikan sebagai materi yang di pikiran kita, tentang dunia itu yang di pikiran kita hanya uang, rumah-rumah, mobil. Walaupun sahabat yang lain hanya dicontohkan 2 orang kayanya waktu itu sahabat, yaitu Rahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Tapi kekayaannya ini bukan dia tujukan untuk dunianya, untuk dia pakai untuk dunia diri sendiri. Dia pakai dalam agama itu sendiri, dalam perjuangan agama itu. Jadi makanya saya katakan tadi, harta itu dia pakai dengan tujuannya. Yaitu di mana tujuan sebenarnya harta ini? Untuk difungsikan untuk sedapatkan akhirat saya kelak. Jadi sahabat yang lain yang tidak mempunyai harta, bisa saja dia tidak memiliki harta yang banyak, tapi dia merasakan suatu kebahagiaan. Suatu yang diberikan nikmat-nikmat Allah kepada mereka. Jadi saya rasa itulah mungkin yang dikatakan tadi Pak Iqbal bahwa tidak selamanya itu bahwa dunia. Ya. Jadi kalau kita memandang saja dunia, kita hanya melihat orang itu uang dengan dunia. Itu persepsi orang-orang pandangan umum. Tapi kalau orang pandang-pandang marifat, dia tidak ada harta, dia tidak ada uang. Dia lihat Allah yang maha pemberi rezeki kepada orang itu. Jadi 2 sudut pandang yang berbeda. Ada yang memandang orangnya, ada yang memandang bukan orangnya. Dia memandang yang sama, tapi dia memandang yang berbeda. Dia memandang bukan orang itu dengan hartanya, tapi melihat Allah yang memberi rezeki itu. Kita kan melihat orang yang punya orang-orang hebat, kita melihat dengan kekayaannya orangnya. Tapi orang-orang pemikiran lain, bukan dia yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan rezeki. Jadi dia tetap memandang Allah terhadap orang-orang yang memiliki harta yang berlebihan gitu. Ya. Saya rasa itu tanggapan saya, mudah-mudahan diterima. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Ya, kita tutup. Ya, terima kasih sekian untuk dialog malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.